Halo, berjumpa lagi dengan saya Mira. Di video kali ini kita akan masuki pembahasan terakhir mengenai bilangan. Terutama kita akan bahas tentang pecahan desimal dan bilangan bulat berpangkat. Pada video-video sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat serta bilangan pecahan. Oke, mari kita ketahui lebih lanjut bagaimana pecahan desimal dan bilangan bulat berpangkat. Kita awali dulu dengan bagaimana pengertian dari pecahan desimal. Jadi pecahan desimal tersebut merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Nah, bisa kalian perhatikan pada tabel, jika pecahan 2 per 10, kita bisa ubah ke bentuk desimal yaitu menjadi 0,2. Bagian bilangan bulatnya 0 dan bagian desimalnya yaitu 0,2. Begitu pula misalkan 127 per 100 kita bisa ubah bentuk bilangan desimal yaitu 1,27. Ya, bagian bilangan bulatnya 1 dan bagian desimalnya 0,27. Begitu pula seterusnya. Nah, sekarang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Dengan cara yang pertama kita ubah penyebutnya. Kita bisa ubah penyebut dari pecahan biasa tersebut menjadi 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Contoh, 1/2 tersebut kita bisa ubah menjadi per 10 ya. Jadi penyebutnya kita kali 5, pembilangnya juga kali 5. Kita jadikan per 10 sehingga diperoleh 5/10. Nah, jika dijadikan bentuk pecahan desimal akan dapat 0,5. Jika dia per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, misalkan juga 107 per 25. Kita ubah jadi per 25 ini bisa menjadi per 100. Sehingga masing-masing dikalikan 4. Jadi pembilangan dan penyebut kita kalikan 4 agar penyebutnya menjadi 100. Sehingga diperoleh 428 per 100. Karena per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Sehingga bentuk desimalnya 4,28. Nah, jika kita tidak bisa mengubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya, kita bisa gunakan cara pembagian susun. Jadi kita gunakan pembagian susun untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, dengan contoh, misalkan ubahlah 2/5 menjadi pecahan desimal. Oke, kita perhatikan, kita gunakan pecahan susun ya. Maksudnya pembagian susun 2 dibagi 5. Nah, karena yang lebih kecil dibagi yang lebih besar tersebut tidak bisa, kita berikan 0 ya. Jadi akan menjadi 20 dibagi 5. Begitu pula di atasnya kita tambahkan 0 juga, 0, sehingga setelah itu kita bisa bagi 20 dibagi 5. Sehingga diperoleh 4 ya. 20 dibagi 5, 4. Sehingga 4 kali 5, 20. Tinggal dikurangkan, itu sisanya 0. Ya, hasil dari mengubah 2/5 tersebut menjadi pecahan desimal yaitu 0,4. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi misalkan ubahlah 3/4 menjadi pecahan biasa. Maksudnya 3,4 ya. 3,4 menjadi pecahan biasa. Nah, caranya karena ada satu angka di belakang koma ya, 3,4 kita bisa ubah menjadi pecahan biasanya yaitu 34 per 10 ya. Ada angka 34 itu akan menjadi pembilang 34 dan karena ada satu angka di belakang koma itu akan menjadi per 10. Kita sederhanakan bentuk pecahannya, kedua pembilang dan penyebut ya. Kita sama-sama bagi 2 sehingga akan diperoleh 17 per 5. Cukup mudah cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Berikutnya membandingkan pecahan desimal. Jadi kita bandingkan dulu untuk bagian bulatnya ya, atau bagian bilangan bulatnya. Jadi bentuk desimal dengan bagian bulat atau bagian bilangan bulat yang lebih besar adalah bilangan yang lebih besar nilainya. Dan jika bagian bilangan bulat tersebut sudah kita bandingkan, kita baru bisa bandingkan bagian desimalnya. Jika bilangan bulatnya sama, contoh. Kita bandingkan 43,85 dan 43,823. Mana sih yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Nah, kita perhatikan
bahwa bagian bulatnya sudah sama ya, dia sama-sama 43. Karena bagian bilangan bulatnya sama, kita beralih ke bagian desimalnya. Kita perhatikan desimal yang pertama yaitu 8 ya, setelah koma masih sama, kita beralih ke bilangan desimal berikutnya yaitu di antara 5 dan 2. Nah, kita perhatikan 5 tersebut lebih dari 2 ya. Jadi kesimpulannya 43,85 itu lebih dari 43,823. Penjumlahan pecahan desimal. Kita langsung ke contoh soal. Jadi tentukan hasil dari 1,234 ditambah 567,8. Cara menjumlahkan pecahan desimal, kita harus mensejajarkan posisi komanya. Nah, kita sejajarkan seperti ini posisi komanya. Untuk bagian yang kosong kita bisa tambahkan 0 ya agar tidak bingung. Kita bisa tulis 0 untuk bagian yang kosong. Setelah itu kita jumlahkan seperti penjumlahan susun biasa. Hanya bedanya itu ada koma saja di bagian tengah-tengahnya. Kita jumlahkan bagi penjumlahan susun biasa sehingga diperoleh 569,034. Oke, kalian bisa coba langsung ya penjumlahan pecahan desimal berikut agar kalian bisa latihan dan bisa untuk menjumlahkan. Pengurangan pecahan desimal. Jadi pengurangan pecahan desimal, kita langsung saja ke contoh soal untuk menjelaskannya. Jadi 12,345 dikurangi dengan 6,78. Caranya sama seperti penjumlahan, kita sejajarkan dulu posisi komanya seperti ini. Nah, setelah kita sejajarkan bagian kosong bisa kita tulis 0 ya. Bisa kita tambahkan 0 agar tidak bingung. Setelah itu kita tinggal kurangkan saja seperti pengurangan susun biasa sehingga diperoleh 5,565. Oke, langsung bisa kalian coba ya soal berikut. Nah, selanjutnya perkalian pecahan desimal. Hitunglah 12,3 kali 4,56. Nah, cara mengalihkan pecahan desimal tersebut seperti perkalian biasa ya. Jadi kita kalikan saja dulu yang dia tanpa koma ya. Kita anggap dia nggak ada komanya dulu. 123 kali 456. Kita perkalian biasa dulu. Kalian bisa gunakan perkalian susunnya sehingga akan diperoleh 56.088. Selanjutnya, nah kita perhatikan pada bilangan 12,3 ya, ada satu angka di belakang koma. Sedangkan pada bilangan 4,56 ada 2 angka di belakang koma. Sehingga totalnya nanti akan ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi jumlah desimalnya itu akan ada 3 angka di belakang koma. Jadi letak komanya bisa kita tulis antara 6 dan 0. Nah, diperoleh 56,088 karena total angka di belakang koma yaitu ada 3 ya. Jadi posisi komanya di sana. Jadi 12,3 kali 4,56 akan diperoleh 56,088. Pembagian pecahan desimal. Tentukan hasil dari 2,5 dibagi 12,5. Nah, untuk membagi pecahan desimal, kita bisa mengubah masing-masing pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa. Di 2,5 akan didapat 5/2 untuk menjadi pecahan biasa. 12,5 akan didapat 25/2 untuk pecahan biasanya. Langkah selanjutnya, pecahan biasa tersebut kita bagi ya, gunakan konsep pembagian bilangan pecahan. Nah, 5/2 dibagi 25/2. Jadi kita jadikan perkalian 5/2 kali 2/25 sehingga diperoleh 1/5 atau kita ubah lagi menjadi pecahan desimal yaitu 0,2. Nah, sekarang kita masuki bilangan bulat berpangkat. Nah, jadi perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi ini harus dicamkan atau diingat terus bahwa perpangkatan tersebut merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contoh, 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sehingga menghasilkan 8. Atau 5/2 artinya 5 kali 5 menghasilkan 25. Begitu pula 8/4
8 kali 8 kali 8 kali 8 ya, dan sebanyak 4 kali. Nah, untuk 2/3 pangkat 3 juga seperti itu. Jadi 2/3-nya sebanyak 3 kali ya, dikalikan berulang. Dan jika negatif 3 pangkat 2 ya, negatif 3-nya dalam tanda kurung, jadi kita menghasilkan negatif 3 kali negatif 3, yaitu sama dengan 9. Kita langsung saja ke contoh soal, bagaimana mengoperasikan bilangan bulat berpangkat. Tentukan hasil dari 5 ditambah 2 pangkat 4 kali 3. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita cari hasil perpangkatannya dulu. Jadi kita cari hasil 2 pangkat 4-nya terlebih dahulu, baru kita bisa kalikan dan jumlahkan. Jadi akan diperoleh 5 ditambah 16 kali 3. Jadi 2 pangkat 4 akan menghasilkan 16. Langkah berikutnya bisa kita kalikan 16 kali 3, itu akan diperoleh 48. Sehingga hasil akhirnya 5 ditambah 48 yaitu 53. Contoh selanjutnya, 8 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi negatif 2 dipangkatkan 3. Kita cari perpangkatannya dulu ya, hasil perpangkatannya. Ini akan diperoleh 64 dikurangi 1 dikurangi negatif 8 ya. 8 pangkat 2, 64, negatif 2 pangkat 3 yaitu negatif 8. Langkah selanjutnya baru kita bisa kurangkan dan jumlahkan, sehingga menghasilkan 71. Oke, sekian untuk penjelasan di video kali ini. Semoga kalian paham. Silakan kalian latihan soal lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.